Ini loh, Oh ya wis. di Oke. belakang saya. Ina nggak melok ya Ina? Tadi sudah tak kasih tahu Kak, dia Zoom-nya nggak bisa tapi jawab langsung. Oke. Grup katanya. Monggo dipimpin. Hari ini kita direkam, lalu nanti kira-kira 40 menit, lalu Baca Kak. Ibu. Selamat malam. Apa? Ayatnya nanti saya yang baca. Kejadian Ya. 12. Boleh. Selamat malam Bapak Ibu, semua yang tergabung dalam PA malam hari ini. Mari kita akan memulai PA malam hari ini dan kita menyerahkannya kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami dalam PA malam hari ini melalui via Zoom. Ternyata Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami bisa lancar dalam melakukan PA malam hari ini. Kami menyerahkan PA malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, silakan. Amin. Malam hari ini kita akan membahas tentang Abraham temanya. Dan kita akan membacanya di Kejadian sampai 9. Saya akan membacanya. Kita akan membaca bergantian apa saya saja ya Kak yang membaca? Sembarang, Bu Wi gantian juga boleh, atur aja. Ini ada berapa? Nah, Bu Wi bacakan aja wes biar lancar. saya akan membaca ayat. Oh ya Kak, ya. Saya akan membaca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbatin itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan membahas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang nomor 1, bagaimana Allah secara tiba-tiba mengubah hidup Abram dan kemudian namanya diganti sebagai Abraham. Silakan.
Kak Yudi yang menjawab atau Kak pasti betul nanti. Ini mana duanya ini? yang pertama kali. Aku tahu yang pertama. Ya. Oke. Bagaimana Allah secara tiba-tiba mengubah hidup Abram yang kemudian namanya diganti sebagai Abraham gitu ya. Nah, kalau kita pelajari ya. tadi saya pelajari sedikit, itu Abraham itu kan sebenarnya artinya bapa banyak bangsa atau bapa sejumlah bangsa lah gitu. Nah, ini juga kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 12 itu juga menjadi sebuah janji Tuhan kepada Abraham. Nah, untuk menuju kepada semua maksud itu ada proses. Nah, di sini saya penekanan saya itu ada proses. Nah, artinya di dalam Abraham, Tuhan mengubah kehidupan Abraham di dalam proses itu ya ada yang namanya proses perjalanan hidup. Itu. Jadi bagaimana Tuhan mengubahnya yang melalui proses perjalanan hidupnya Abraham. Meskipun janji itu kan diberikan kepada Abraham ya sebelum janji itu ada gitu. Aslinya ada pengharapan-pengharapan, ada janji Tuhan bagi Abraham. Dan untuk mencapai janji itu ya Abraham butuh proses gitu, proses perjalanan hidup gitu. Jadi melalui proses-proses gitu ya Kak ya maksudnya. Ada proses perjalanan hidup yang harus dilalui. Silakan Kak Atau tadi saya itu sempat berpikir tentang jawaban ini. Bagaimana Allah secara tiba-tiba mengubah hidup Abraham. Jadi kalau menurut jawaban saya tadi mikirnya karena Allah itu Allah yang maha segalanya. Jadi Allah itu mau memberi anugerah membusa. Jadi dikatakan tiba-tiba ya wong dianya itu Allah. Jadi ya walaupun Abraham yang dulunya dikatakan latar belakang Abraham itu orang yang tidak kenal Tuhan, jadi sekarang dia kenal Tuhan. Menurut saya tadi seperti itu. Kak Silahkan yang lain dulu, kan saya bikin persoalan ya. Ayatnya yang Abraham jadi Abraham itu yang mana ya? Tadi kayaknya ada Ki Supo. Yang pertanyaan nomor 1. Pak Novel tadi ngomong apa? Sorry. Ayatnya yang saya pernah dibaca ayatnya saat ini namamu jadi Abraham, bukan Abram lagi itu. Ya ada. Mana itu ya? Ya, ada Pak. Mana? Ntar dilihatnya Yes. dulu. Lanjut dulu ya, sambil tak cari tapi nih. lupa ya aku. Ya. Sambil tak carikan. Ya. Itu Kejadian 17 Langsung ayat next. 5. 17. Kejadian berapa? 17 ayat 5. Nomor 2 gitu ya Kak ya. Salah. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Betul. Langsung nomor 2 ya Kak. Pertanyaan nomor 2. Kalau Anda ada di posisi Abraham, apa yang akan Anda pikirkan tentang panggilan itu? Tadi ini saya lagi yang mengawali. Saya mikir mungkin kalau saya dipanggil terus disuruh pergi, ya pikir saya bingung ya, mau pergi kemana? Di tempat itu apakah kalau dalam kondisi saat ini saya sudah nyaman terus disuruh pergi ke tempat yang saya tidak tahu nanti di sana mau bagaimana ya? Secara manusia saya pasti mikir berpikir
berkecamuk dalam hati saya itu Buddha lepora seperti itu, ada keraguan-keraguan. Karena notabene saya tadi ditanya kalau saya sebagai Abraham, saya kan manusia terbatas. Jadi mungkin saya mikirnya seperti itu. Tapi di sini Abraham kan orangnya beriman. Ya dia taat walaupun tidak tahu. Silakan Pak Novian. Kalau Anda ada posisi Abraham, apa yang Anda pikirkan tentang panggilan itu? Pertanyaan apa yang Anda tanyakan kepada Allah? Oh, ya, mungkin ya, apa Tuhan ini guyon? Kadang-kadang saya ini menghadapi banyak problem dalam kehidupan itu dalam hati itu sebenarnya ya tahu bahwa Tuhan itu nggak guyon. Tapi ungkapan kita sehari-hari kan, Tuhan, kok banyak sekali masalah saya ini. Apa engkau ini tidak guyon sama saya? Oh, iya. Tapi sekali lagi bahwa di dalam prinsip yang kita baca di Alkitab, kita berhak untuk istilahnya itu curhat kepada Tuhan ya. Artinya kita ngomong mosok sih Tuhan dan sebagainya, tapi jangan sampai menghujat. Jadi Tuhan itu lapang dada menerima segala macam curhatan kita, termasuk keraguan-raguan kita. Di dalam Mazmur itu kan banyak ungkapan-ungkapan, berapa lama lagi Tuhan, engkau tinggalkan aku, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu merupakan sebuah gambaran yang kita sendiri sering katakan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Tuhan masa sih seperti ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Tuhan, kalau kita baca, paling tidak suka ketika kita bersungut-sungut dan menghujat. Ketika itu Tuhan marah, seperti marah kepada bangsa Israel. Tapi kalau curhat, segala macam apapun, Tuhan terbuka. Dan mungkin Abraham di sini ya curhat dan sebagainya ya. Gitu. Sudah, Bu. Ya. Baik. Silakan Langsung nomor 3. Ai Supo, silakan mau jawab. Ai Supo, Itu silakan. di unmute dulu. Kak Yudi bisa unmute Ai Supo, hostnya soalnya. Kak Yudi dari host yang HP bisa meng-unmute Ai Supo. Bisa Kak Yudi? Kak Yudi. Kak Yudi belum di-unmute. Masih mute. Masih mute. Bingung di antara HP ambil laptop. Iya. Ai Supo bisa di-unmute itu yang gambare apa mic itu bisa dinyalakan. Kak Yudi masih mute loh Kak Yudi. Coba Kak Yudi buka mute-nya. Di laptop. Puspa Kili Suci ini siapa ya? Tahu kita lihat nih. Loh, Kak Yudi kok mute terus nih. Sorry. Nah, Kan Ini bingung nggak kan Anda? bisa. di apa namanya? Kalau hostnya ini cuma bisa minta aja. Jadi Ai Supo harus hostnya sendiri bisa dari HP ini sendiri. hostnya bisa meng-unmute Ai Supo dari HP-nya Kak Yudi. Nggak Dari bisa HP-nya ini. Kak Yudi. Nah, itu. Ini Ai Supo sendiri. Ya, sudah. Sudah, oke. Kelihatan Kak Yudi. Oke. Kelihatan Kak Yudi. Ya, Ai Supo. Oh, Puspa Cicun tuh. Oh, Puspai bojone. Ayo Cik Supo, silakan memberi jawab. Boleh ikut jawab, Pak I. Dengarkan dulu aja.
Oke. Pendengar dulu aja. Oke, nanti lek mau jawab langsung ngomong aja. Oke. Heeh. Ya, tak Ya. pendengar dulu aja. Oke. Ya. Terus Yuk, KE bisa menambahkan tadi jawaban dari ya. jawaban saya, jawaban Pak Novian. Tadi itu sebenarnya kan di grup kita kan Fredrik kan sempat jawab. Memang dia Ya. ngomong kan harusnya Jawabannya ya masuk akal sih. Cuma Masuk kan akal, yang kita ya. minta kan bukan kayak gitu. Maksudnya kita ada di posisi Abraham, orang yang tinggal di tanah yang sudah jadi milik, kan itu kan ada ayah di sana, ada keluarga ya, yang juga. ya, Dan keluarga besarnya. bukan keluarga yang maksudnya nggak punya, tapi mereka keluarga yang kita baca kan mereka keluarga yang istilahnya kita ngomong mapan. Terus tiba-tiba Tuhan suruh dia keluar dari, kayak kita ngomong mungkin tempat yang aman, yang nyaman, mengikuti pimpinan Tuhan itu loh. Rasanya tuh mungkin ya nggak gampang. Maksudnya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kalau kita keadaannya normal, kita bisa terima dengan normal, seperti apa yang kita bisa bayangkan, oh nanti goalnya ke sana, dengan segera ngomong, oke, Tuhan mau kemana? Mau gue. Tapi pada waktu Abraham dipanggil ini kan situasinya benar-benar dia tuh nggak tahu Tuhan itu mau mimpin dia kemana. Nah, saya kira salah satu hal yang membuat dia itu dibilang sebagai bapak orang beriman itu adalah ya ini, dia mau serahkan seluruh hidupnya tuh kepada Tuhan. Mbok nanti dia dipimpin kemana, carane piye, melewati jalan duluan pasti nggak ada kendaraan yang seperti sekarang. Dia mau dibawa ke tanah yang dia juga nggak tahu, kecukupan hidupnya kayak apa dia juga nggak tahu. Dia cuma bawa secukupnya yang dia bisa bawa, yaitu benar-benar penyerahan hidup kepada Tuhan. Dan kalau kita ngomong, iya ya, saya jadi dia gitu. Saya mungkin akan tanya, ya kayak Pak Novian, Tuhan beneran ta ini, keluar ta ini, terus nanti piye gitu hidupku. Mungkin Tuhan mau ngapain saya atas hidupku, Tuhan mau tujuannya apa, mungkin akan ada deal-deal. Wes Tuhan nek ngomongnya aku golek apa nanti aku nurut wes, misalnya gitu-gitu mungkin seandainya kayak gitu situasi yang akan aku alami. Ya, aku mau sharing sebentar. Waktu dulu itu sebelum aku kembali ke Kediri itu kan aku pelayanan di Karawang. Di Karawang itu sebenarnya aku senang juga, maksudnya pelayanan juga senang, terus ngajar TK itu benar-benar menyenangkan. Cuman waktu Tuhan bilang rasanya memanggil aku untuk pulang ke Kediri tuh mikir juga. Kenapa Tuhan ini balik ke Kediri? Padahal ini kembali ke rumah loh istilahnya. Itu pun aku bimbang istilahnya gitu. Tapi kalau belajar percaya itu benar-benar kita mau percaya Tuhan itu pimpin. Nah, apapun yang terjadi Tuhan itu beserta dan akan membuka jalan yang seolah-olah di depan tuh kayak nggak di jalan atau ketutup. Buh kemana nih? Ke kanan atau ke kiri atau kemana nggak tahu. Kayak gitu. Itu yang tak pikirkan. Mungkin yang lain bisa men-sharingkan. Suci itu nih soalnya nggak bisa connect ya, DE. Ya, nggak bisa ngomong. Masih coba ini. Masih loading. Koneksi audionya Kocicut. Masih loading. Tadi bisa toh Kak, kayaknya. Cuma muncul wajah. Dia nggak bisa audionya, dari tadi muka doang. Kocicut ini bolak-balik kok. Zoomer kok. Nggak tahu sekarang kok nggak iso. Sudah malang melintang di dunia Zoomer. Nah, iya, sudah jadi Zoomer. Kenakalan kayak. Ya, tapi dia sangguyu berarti dia dengar ya suara kita. Dengar, nggak iso ngomong. Oh, sakno. Itu kayak apa? Yang dibisukno loh pada saat lihat Tuhan Yesus gak percaya sama itu dikasih bisu sapa yuk. Zakaria. Iki saiki dhek biasanya celometan. Ya, dibisukan. Bisa kerungu suaranya ngomong gak iso. Dek kan guyu-guyu itu loh mukanya, guyu-guyu. Kerungu gak iso ngomong. Ya. Oke. Enggak ada tambahan, boleh dilanjutkan dulu nanti boleh kasih masukan lagi. Ya. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana janji Allah menutupi pertanyaan yang mungkin ada di benak Abraham?
Bagaimana janji Allah menutupi pertanyaan yang mungkin ada di benak Abraham? Janji Allah. Ayudi cuman yang belum menjawab. Hah? Bagaimana janji Allah menutupi? Nomor 3 ya? Ya, Bagaimana janji Allah menutupi pertanyaan yang mungkin ada di benaknya Abraham? Mungkin ini ya, kalau saya sih mungkin gini ya. Mungkin pemikirannya, imannya akan selalu berkata begini, jelas selalu ada maksud Tuhan di balik setiap panggilan ataupun peristiwa yang terjadi. Jadi pasti istilahnya ini bukan sekedar panggilan, wah kayak tadi Dr. Nova ini guyon ini Tuhan gitu ya. Pasti jelas bukan panggilan seperti itu ya, nggak sekedar guyon, tapi ada maksudnya. Ada maksudnya iseng-iseng Tuhan nggak ada kerjaan gitu ya. Wes tak kerjain Abraham enggak ya. Tapi jelas ada maksud Tuhan di balik setiap panggilan atau peristiwa yang terjadi. Misalnya dalam kasusnya Abraham ini kan jelas ada maksud Tuhan bagi Abraham, dan di sana sih saya garis bawahi keturunan. Ya, jadi jelas ada maksud Tuhan bagi Abraham dan keturunannya, ayat 2 sampai 3 itu. Dan kalau kita mau telusuri lebih jauh, nah maka melalui panggilan Tuhan ini, pilihan Tuhan atas Abraham ini kan, maka kelak akan lahir bangsa Israel. Kemudian akan merujuk kepada Tuhan Yesus, yang akan menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Jadi di sini sih saya melihatnya begitu. Jadi selalu ada maksud Tuhan di balik setiap panggilan. Gitu. yes. Deal ya Kak ya. Yang menarik itu tadi kan Fredrik sempat ngomong si Abraham itu kan memang awalnya kan bukan orang yang tinggal di bangsa yang mengenal Allah yang esa gitu Mas Ri. Ya, tadi kan ngomong apa politeis lah kita ngomong gitu. Ya. Waktu dia mungkin secara pribadi Abraham itu bisa mengenal itu istimewa banget loh. Ketika dia ada di lingkungan yang mengenal begitu banyak Allah. Jadi itu pun sudah anugerah Tuhan bagi Abraham sendiri. Dan kalau kita baca janji Tuhan dan bukti-buktinya, itu kita sekarang bisa ngomong, wow, Tuhan tuh janjinya benar-benar detail persis sama kayak sing dijanjinya di awal gitu. Nah, kalau kita belajar dari sini kan kita tahu bahwa janji Tuhan itu sing satu demi satu yang kayak aneh bahkan mustahil, kayak misalnya ngomong keturunan seperti bintang di langit dan pasir yang ada di lautan itu kan kayak nggak mungkin waktu Abraham belum punya anak. Tapi begitu dia sungguh-sungguh melihat waktu lahir, nah itu bukti janji Allah yang luar biasa tuh benar-benar. Aku yakin sih Abraham tuh dari bagian demi bagian perjalanan hidupnya itu terus dikuatkan sama Tuhan lewat janji yang terus satu-satu digenapi. Gitu. Nah, awalnya apa? Ya percaya bahwa Tuhan itu setia gitu loh. Yang Abraham tuh, yang aku waktu baca tuh aku belajar dari orang ini. Benar-benar dia melihat Tuhan, dia kenal Tuhan yang setia, janjinya itu ya dan amin lah kita bahas nih kita. Oke. Ya. Lanjut. Sakaria, Coach Ecun, ayo sudah bisa ngomong deh. Ya, aku baru mau baca ini. Baru mau baca. Dari tadi ribut ini saya belum Sakaria. Bingung Zoom. Pertanyaan. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana ketaatan Abraham itu mempengaruhi seluruh dunia? Dibaca ayat 3 ya.
bagaimana ketaatan Abraham itu mempengaruhi seluruh dunia. Ketaatan Abraham itu kan tercatat di firman Tuhan. Jadi dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan tanpa dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi itu iman percaya di mana Abraham melakukan perintah Tuhan secara total tanpa dia bertanya ada apa dan nanti mau kemana. Yang penting dia jalan. Dan ini tercatat di dalam firman Tuhan dan itu dibaca oleh semua orang yang bisa membaca firman Tuhan, dan itu akan membuat orang bisa belajar daripada Abraham untuk memiliki iman yang seperti Abraham. Itu sangat mempengaruhi iman percaya setiap anak-anak Tuhan. Belajar dari seorang Bapak Abraham, orang beriman. Sudah Kak Jijun. Pak Saya Novian mau tambah. minta tolong Jadi ditambah penjelasan. yang nomor 4 ya? Nomor Atau 4. Ya, nomor 4? Tadi itu aku udah masuk. Kan? ya. Masuk, Su. Masuk. Ya, kalau kita lihat bahwa ketaatan Abraham ini mempengaruhi seluruh dunia, saya teringat, setialah dalam hal-hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kamu hal-hal yang besar. Jadi ketaatan Abraham ini pasti diuji bukan langsung besar, tapi melalui hal-hal yang kecil. Dan dalam ujian Tuhan terhadap ketaatan Abraham maupun kita, setia aja terhadap hal-hal yang kecil ke depan, langkah demi langkah, maka Tuhan akan memperhitungkan dan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Dan dalam proses itu, saya melihat bahwa Abraham ini juga jatuh bangun sama seperti kita. Kita lihat bahwa ketika dia ketemu Firaun, lalu dia membawa Sarai, dia ngomong bahwa Sarai ini bukan istrinya, tapi adiknya. Tapi memang benar adiknya, tapi isinya adalah dia takut dibunuh, karena Sarai ini kan sangat cantik. Nah, hal-hal seperti itu justru menghibur kita ketika saya melihat kegagalan dari orang-orang besar, itu menguatkan kita bahwa ternyata orang besar pun tidak pernah gagal, sama seperti kita gagal. Hanya dalam perjalanannya, dia bisa bangun lagi karena Tuhan menyertai. Dan ketika melihat ke belakang Tuhan menyertai, itu membuat Abraham bisa melakukan suatu langkah iman yang paling besar yang kata itu adalah mengorbankan anaknya Iskak yang sebenarnya merupakan janji Tuhan terbesar bagi dia. Tapi janji terbesar itu pun sama Tuhan diuji, jangan memegang berkat Tuhan lebih dari Tuhannya. Kira-kira seperti itu. Dan itu juga merupakan lambang dari pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Oke, dari saya mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Kak. Dari saya ada tambahan. Ya, silakan Kak. Bagaimana ketaatan Abraham itu mempengaruhi seluruh dunia, ayat 3. Kalau ayat 3 itu kan dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ternyata ayat ini menjadi rujukan Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 8. Dalam Galatia pasal 3 ayat 8 itu dikatakan begini, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, di Galatia 3 ayat 8 ini Rasul Paulus mengkaitkan ini bukan semata-mata berkat jasmani ya, tapi berkat berita Injil. Berkat berita Injil, keselamatan bagi segala bangsa melalui Abraham ini. Nah, melalui Abraham, maka Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, kemudian melalui Abraham, bangsa-bangsa lain juga akan diberkati. Ternyata itu adalah, kalau dalam Galatia 3 ayat 8 ini merujuk kepada Injil. Injil yang akan diberitakan menjadi berkat juga bagi banyak bangsa. Nah, itu.
Ya, Kak. Ya, oke. KE, Cukup sih. cukup. Setuju. Sekarang next ya, Kak ya. Nomor Oke. 5. Nomor 5, bagaimana janji Allah menyemangati Anda dalam membuat atau menjalani perubahan dalam hidup yang terasa sulit. Bagaimana janji Allah menyemangati Anda dalam membuat atau menjalani perubahan dalam hidup yang sangat sulit. Ya, seperti sekarang ini yang sangat sulit, pandemi. Mau siapa lagi yang jawab? Bagaimana janji Allah menyemangati? Betul-betul Bu. Wis suara udah. Jadi Bagaimana? Suaranya ngumplung ya. Oh, nggak bisa pedot-pedot ya, Kak? betul Bu. Saya Sekarang Sinyalnya kurang kuat ya, Bu? pulang, pedot-pedot, Pak. Suaranya ngumplung. Ya, mungkin ini tadi ganti kartu. Mungkin kurang baik kartunya. Kemarin kan Telkomsel. Terus habis saya coba ganti kartu yang unlimited katanya. Tapi kok ada bagus. Tapi sinyalnya. Oh iya, ulang pertanyaan nomor 5. Bagaimana janji Allah menyemangati Anda dalam hidup yang terasa sulit? Ya saya coba. Jadi Ya, saya alami secara pribadi di sini di masa pandemi ini. Jadi janji Allah itu saya benar-benar alami adalah satu hal kesaksian bahwa saya ini sudah batuk itu 1 tahun. Saya 1 tahun batuk terus sampai saya bingung. Saya sudah ke dokter, saya sendiri dokter bingung, lalu ke dokter spesialis paru. 3 dokter spesialis paru coba saya konsultasikan, kan batuk nggak sembuh-sembuh kenapa? Dan pas saya ini juga punya riwayat alergi juga. Jadi saya disuruh periksa, alergi saya ini positif, kuat. Akhirnya dokter paru-paru itu diagnosa saya ini alergi, arahnya ke sakit semacam asma. Nah, ya sudahlah saya coba itu. Saya coba obat antibiotik yang mahal, obat asma, mau macam-macam, tidak sembuh-sembuh. Wah, sekarang ada COVID ini juga disebutkan bahwa orang yang kena asma ini kalau kena COVID cepat amblasnya juga. Dan saya dokter kena asma juga, ini bikin makin stres juga ini. Tapi Tuhan tuh saya belajar untuk percaya bahwa mati hidup itu di tangan Tuhan ya. Bahwa Tuhan itu berdaulat. Nah ini percaya pada janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu saya kadang-kadang sampai 1 titik, Tuhan tuh mengizinkan saya sampai 1 titik itu nggak sembuh-sembuh, saya takut ini jangan-jangan kanker atau apa. Saya sampai foto itu 3 kali. Ke dokter 3 kali, foto 3 kali, di foto tuh nggak ada tumor, ya cuma gambaran peradangan aja. Jadi nggak ada sesuatu yang berat. Tiba-tiba pas sampai 1 titik saya frustrasi, Tuhan itu mengingatkan saya gini loh, bahwa ada semacam sakit lambung yang bisa menyebabkan batuk. Nah itu yang nggak sempat saya lambung kok bisa menyebabkan batuk. Lalu saya buka di Google macam-macam, ternyata benar bahwa ada sakit lambung yang menyebabkan batuk, tapi lambungnya sendiri nggak ada gejala. Itu namanya GERD. GERD itu gastroesophageal reflux ya, disease. Jadi asam lambungnya itu naik, dan ketika asam lambung naik, asam lambung ini merangsang kerongkongan kita sehingga kerongkongan ini rasanya gatel dan itu batuk. Tapi yang saya alami, saya merasa gatelnya kerongkongan, tapi
sakit lambungnya sendiri saya nggak ngalami, jadi nggak merasa panas, sehingga kan bingung, dokter paru alergi, wong nggak terasa sakit lambung. Ketika saya sampai satu titik frustrasi, ini kanker atau apa, tiba-tiba ada pikiran seperti itu. Nah, saya ngomong, oke lah, kalau memang seperti ini saya coba pakai obat lambung. Ada obat lambung khusus namanya omeprazol, murah obat lambungnya, harganya Rp600. Saya minum, dalam 2 hari sembuh sakit yang bertahun-tahun itu. Nah, saya melihat titik ini Tuhan itu hidup. Dan Tuhan itu kalau misalkan saya pikirkan 1-2 hari saya sendiri dokter minum obat sendiri sembuh, saya merasa bahwa bukan Tuhan yang menyembuhkan, tapi karena kepintaran saya bisa penyakit biasalah. Saya sendiri dokter, saya bisa menyembuhkan, is okay lah. Tapi karena saya diizinkan batuk sampai 1 tahun, saya sendiri dokter, ke dokter spesialis paru 3 kali, muter-muter, nggak ketemu. Sampai tiba-tiba Tuhan ini kasih teng gitu ke saya, hanya obat Rp600 2 kali sehari kok sembuh. Nah, di situ saya lihat bahwa janji dan penggenapan Tuhan itu nyata lah. Dan itu yang menguatkan saya ketika menghadapi masa-masa yang sulit ini. Ya, itu sharing kesaksian. Ya, betul Pak. Sama kemarin saya kan ngomong bahwa saya sakit mah, sampai saya waktu kita PA tak sambil makan, dan sakitnya sama dok. Saya kena obat itu, makanya saya ke puskesmas, obatnya sama. Omeprazol. Memang saya belum bisa sembuh sampai sekarang, cuma saya harus mengikuti pola makan ini. Jadi sebelum makan ya minum obat dulu, terus sehari bisa makan 5 kali, tapi sedikit gitu. Jadi bentar lapar. Soalnya sakit ini saya alami semenjak saya kerjakan doa pagi. Karena tiap hari saya bingung dengan apa nanti renungannya. Jadi pagi-pagi buka mata itu sudah cari-cari lagi. Renungan apa, pokok doa apa, pujian apa. Saya sampai bawa buku ini. Jadi itu jujur, makan pikiran. Tapi saya bersyukur selama ini masih bisa berjalan terus. Dan saya merasakan bahwa dalam kondisi seperti ini, Tuhan tetap berikan pemeliharaan yang luar biasa. Tidak berkurang. Dan saya bersyukur, ya memang masih terasa, tapi sudah tidak seperti awal-awal. Sekarang sudah lebih baik. Semoga saya sembuh. Amin. Ya, terima kasih sharingnya Coach Jun. Memang kalau secara manusia saya sendiri, kalau tidak mengingat janji Allah yang menyemangati saya, sudah down melihat situasi seperti ini. Saya sharing secara pribadi, saat ini mendekati hari-hari saya mau menikahkan anak, ternyata ada corona. Kemarin itu mikir saya sampai karena mikir persoalan ini, tapi mengingat janji Tuhan, pasti Tuhan itu tetap memelihara umatnya, tidak mungkin saya itu dibiarkan. Jadi saya mikir, apa jari Gusti Allah, karek nglakoni ae pemberkatan nikah aja pun tidak apa-apa tanpa perayaan, seperti itu. Jadi memang janji-janji Tuhan itu ya dan amin, dan patut menjadikan penyemangat hidup sebagai orang Kristen. Tanggalnya sama ya. Silakan Kak. Wis ganti itu tanggalnya. 10, 20. Ya, tak podone
Dipodone Kak wong Oh, jadinya padha. pemberkatane kathok ae. Oh. Pemberkatane kathok ae wis gak apa-apa. Wis pendetane kon ngerapel loro itu sore no Kak. Sama pusingnya mikirkan itu juga. Sempat syok ya, aduh. Sampai maiku mataku. Sampai sekarang masih ngurusi itu. Anaknya sudah hanya Supaya mau orang tuanya. ngomong nih Ya. Semuanya. janji Tuhan yang ngasih semangat AI Silakan, Ci Supo. menjalani perubahan hidup. Pas corona ini ya boleh, ini kan ya ada perubahan hidup. Dengar dulu aja. Dengar dulu aja, boleh. Corona di rumah aja. Corona di rumah aja ya. Oh, ya. Baca. Biasanya saya kemana-mana ya. Jalan kaki pagi sehat. saja. Jalan-jalan pagi Tiap pagi saja. jalan kaki. Jalan Tiap pagi jalan kaki. Bisa jalan kaki lumayan. Tadi ketemu. Besok sama wilayah Patimura. Besok Pak, wilayah Iya. Patimura jalan di itu Pak Tumpang. di Brawijaya, Brawijaya. jembatan. Loh. Jembatan Oh, ya. Brawijaya. Lah, Di datang tamannya itu, kalian. tamannya itu, Taman Brawijaya. Oh, Taman Berantas. Ya, Berantas. Taman Berantas. KNI yang kepalain Oh, dinir. di wilayah Taman Patimura Berantas. diajak jalan-jalan. Biar sehat. Bukan Jayabaya, Berantas. Ya. Berantas. Oke. Besok pagi ya. Besok pagi. Oke. Berantas, Ada ya. tambahan lagi yang mau menjawab? Semangat. Aku terakhir ya. Oh, silakan. Yang nomor 5, bagaimana janji Allah menyemangati Anda dalam membuat menjalani perubahan dalam hidup yang terasa sulit? Kalau jawaban saya sih, yakin ya, maksudnya pilihan Tuhan itu tidak pernah salah, termasuk juga kepada Abraham waktu itu. Dan panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing, pasti ada rencananya gitu, ada maksud ya, maksud Tuhan yang indah, yang mungkin pada waktu kita mengalaminya ya tidak tahu ya, apa sih maksud Tuhan ini, sebenarnya kok bisa ngizinin aku saya kena seperti ini dan lain sebagainya. Nah sekarang adalah bagian kita itu menggumuli maksud Tuhan itu atas hidup kita masing-masing. Kalau saya misalnya gini, saya misalnya sebagai hamba Tuhan di GKT Kanan Kediri gitu ya, panggilan Tuhan bagi saya melayani di tempat ini gitu. Saya harus bergumul. Kenapa sih Tuhan panggil saya ke tempat ini? Ya, mungkin Abraham juga gitu ya dulu ya. Kenapa sih Tuhan panggil saya ke suatu tempat yang saya pun tidak tahu harus tinggalkan sanak family dan lain sebagainya. Dan itu menjadi pergumulan juga, maksudnya menjadi model juga bagi setiap kita. Kalau kita menempatkan kita misalnya di profesi pekerjaan apa dan lain sebagainya, panggilan Tuhan melayani di bidang apa maksud Tuhan? Gitu, apa maksud Tuhan? Dan itu harus terus kita gumuli. Pasti maksudnya yang terbaik lah gitu. Selalu ada maksud Tuhan yang terbaik di dalam setiap panggilan Tuhan. Gitu. Semua sudah memberi sharingan. Kalau kita bahas tentang Abraham, kalau kita bahas tentang Abraham, janji Tuhan kepada Abraham kan janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Ya, juga tentang tanah perjanjian, janji Tuhan kepada Abraham. Dan itu kan terlaksana nyata firman-Nya. Jadi itu bisa membuat kita juga bisa lebih percaya bahwa janji Tuhan itu pasti.
ya dan amin. Seperti apa yang dijanjikan selalu terjadi. Jadi belajar dari hal ini, kita belajar bahwa kita nggak perlu khawatir lagi lah. Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, mari kita kerjakan. Cara yang lain Tuhan akan genapi. Ya, betul Pak Tutun. Jadi kita tidak usah meragukan janji Tuhan. Pasti ya dan amin. Boleh ditutup Kak sekarang? Oke. Ada yang mau masih didoakan? Ada yang mau didoakan? Kita berdoa untuk anak-anak muda yang berkendala tidak bisa ikut Zoom itu loh Kak. Sudah tak hubungi, kita doakan mereka. Supaya Ini mereka... tadi ada siapa? Noel ya? Noel tadi ya. Sama juga. Yang maksud saya yang ikut di Zoom-nya itu kan banyak. Yang tidak bisa. Tadi Bella yang katanya tidak bisa. Pinanya tidak bisa. Olive-nya sudah tak bilang ya tidak bisa. Olive saya bisa ikut Zoom sampai nomor 4. Iya. Wis nomor 4. Ikut Zoom mulai nomor 4. Nggak keluar audio. Sampai ganti perangkat. Kita doakan mereka aja ke anak-anak yang pemuda-pemuda kita yang doakan sama jemaat GKT punya kerinduan untuk bisa gabung TA dengan kita. Itu aja. Oh iya, doakan buat ini persiapan, kan ini sudah istilahnya ada new normal ya. Ya. Gereja masih perlu banyak persiapan supaya bisa mengakomodir ibadah di gereja gitu. Kita perlu doakan majelis, doakan hamba Tuhan, doakan semua yang terlibat nanti dalam persiapan ini supaya tetap kita bisa aman, tetap aman beribadah itu enggak was-was ya. Juga doakan untuk mungkin yang kan yang nggak boleh ikut itu biasanya yang lansia atau yang sakit sama anak-anak. Ya. Kita doakan supaya mereka tuh nggak sedih gitu loh, kan ada beberapa orang memang pengen ke gereja tapi karena kondisi mereka mungkin untuk sementara waktu belum bisa gabung ibadah sama-sama. Kita doakan biar mereka tetap bersukacita mesio ibadah di rumah. Jadi 3 hal ya kita doakan hari ini. Yang pertama untuk teman-teman saudara-saudara kita nggak bisa ikut Zoom karena ya keterbatasan kuota dan lain-lain. Terus doakan juga untuk jemaat supaya ada yang mau respon gabung. Kita bersyukur hari ini Aisupo bisa ikut sama-sama kita. Kemudian kita doakan yang ketiga persiapan gereja kita memasuki masa new normal ini, membuka gereja kembali. Doakan majelis, doakan hamba Tuhan, bisa dengan bijaksana mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat dan baik. Doakan juga saudara-saudara kita yang berusia lanjut, yang sakit, mereka yang masih anak-anak, supaya mereka tetap diberikan sukacita untuk beribadah di rumah. Tiga hal ini, mari kita berdoa, membuka suara, nanti penutupnya Kak Suci itu mimpin doa ya. Oke, mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur hari ini bisa bersama-sama diskusi, kami bisa belajar malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengerti apa hidup Abraham bersama kami dengan pelajari pada Bapak ini. terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan peneguhan iman yang kembali diberikan. Doa supaya para Tuhan pemuda-pemuda memberkati kami juga saudara-saudara yang Ina, Bella, Olive, terbatasan dalam kota mereka dan yang kesempatan juga mereka di kemudian hari bersama-sama kami kembali untuk beribadah juga secara khusus bersama-sama dengan kami dalam kelompok ini. Doakan mereka juga pekerjaan mereka semangat dalam belajar akan firman melalui PA yang pada datang. Doakan juga untuk jemaat Tuhan
berkati mereka Tuhan. boleh mau Kami merespon berdoa untuk mereka yang mempunyai kerinduan. kesempatan ini. Siapapun dengan kami, belajar bersama dengan kami, Kamis-Kamis yang akan datang. Kami menyerahkan jemaat berkati yang lainnya. Kami bersyukur mudah puji nikmat syukur Tuhan kita bersama pun pada kami. malam hari ini. Terima kasih ya Itu dan Tuhan, kami bersama juga mendoakan berdoa Tuhan gereja untuk Tuhan. Setelah kami akan membuka kembali untuk gereja, mendoakan untuk para majelis, para hamba Tuhan yang program memikirkan New dengan cepat apa Normal. saja yang kami bisa Doa siapkan ya Tuhan. Mari Engkau yang rindu dengan sertai, Tuhan, memberikan hikmat dari surga kerinduannya, supaya apa yang kami persiapkan sungguh beribadah di membuat rumah masing-masing. ibadah tetap penuh hikmat dan kami bisa beribadah dengan Jadi buka dan sungguh-sungguh kami kepada Tuhan tanpa ada kegelisahan yang kami pikir-pikirkan karena pengaruh tetap COVID ini. menyerahkan kepada Tuhan. Mendoakan juga Dan untuk kami juga mereka berdoa yang untuk lanjut jemaat usia, mereka lansia, yang anak-anak, teman dan tubuh, yang sakit, kiranya Tuhan memberikan anak, kami mendoakan mereka supaya mereka tetap penyegaran iman mereka, mati akan supaya ibadah kerinduan bersama mereka dengan Tuhan, walaupun mereka harus tetap berada di rumah menyerahkan di dalam setiap kondisi ini. seluruh Mendoakan doa Tuhan, kami ini dalam Tuhan Tuhan, kuasa Tuhan. kami mendoakan Yang mereka dalam juga nama dalam Tuhan dalam Yesus, kasih-Mu, kami pimpin berdoa dan dan mengucap syukur. mereka. Amin. Terima kasih. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bila malam hari ini kami bisa ber-PA bersama, walaupun mungkin hanya beberapa orang, tapi juga dari kelompok-kelompok yang lain. Saya percaya semuanya memiliki semangat untuk tetap belajar firman Tuhan dalam kondisi pandemi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami boleh merasakan betapa kasih Tuhan begitu besar terhadap setiap kami. Bapa, kami rindu menyerahkan kehidupan juga bagi setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulan apapun Tuhan. Oh Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan juga boleh tetap bersandar kepada Tuhan, memiliki ketaatan, kesetiaan di dalam terus berdoa, membaca firman Tuhan, karena itu merupakan napas kehidupan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya kami akan bisa selalu melewati akan hari-hari kami karena penyertaan Tuhan saja, dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap umat-Mu dan mengasihi akan seluruh dunia ini, dan juga akan tolong supaya masalah virus corona ini bisa teratasi karena Tuhan yang lebih berdaulat atas seluruh dunia ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga mengusahakan bisa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, yang percaya Tuhan berikan dan kemampuan kepada setiap kami untuk kami bisa beristirahat dari malam hingga pagi hari, dan boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Sampai ketemu Ya, lagi. malam hari ini selesai. Selamat ketemu lagi. Sampai jumpa Kamis depan. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, amin.